Oke, selamat sore teman-teman, Sobat Kicau. Kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk perawatan harian burung rumahan, burung kicauan. Seperti yang kalian lihat di sini, saya bermain sebenarnya khususnya sih buat murai. Saya hobinya sih pelihara burung murai ya, cuma karena memang konteksnya akan dibuat burung lomba, jadi saya banyak maskeran di sini memang difungsikan untuk ngerawat murai itu sendiri. Yang pertama kita ke perawatan harian saya biasanya ya. Di sini ada murai Borneo. Murai Borneo ini saya jemur manual pakai UVA UVB, ini otomatis. Jadi setiap jam 3 sore sampai jam 3.15 lampu ini akan nyala. Nah, ini karena cuaca di Balikpapan lagi sering mendung, hujan, makanya saya pakai metode ini. Terlebih burungnya juga ini baru selesai rontok. Nah, jadi fungsinya ini supaya asupan kalsium yang saya berikan itu bagus untuk pertumbuhan bulu barunya. Saya memilih di lantai 3 ini sebagai untuk merawat burung-burung ini karena memang secara tempat sih memang bagus banget ya, karena memang posisinya tinggi sehingga efek stresnya itu nggak ada buat burung. Kalau kita lihat dari sini aja, kami ini berada di ketinggian lebih dari 20 meter ya. Kalau ngelihat ke bawah tuh, nah kita udah setara dengan pohon kelapa nih. Ini pohon kelapa dan ini burung-burungnya. Jadi tingginya sama nih. Nah, jadi dikelilingi dengan pohon-pohon itu ya membuat efek stres dari burung tersebut pun minim. Terlebih kondisi rumah yang jauh dari jalan raya, jadi nggak ada efek suara motor, suara apapun yang mengganggu yang bisa menyebabkan burung-burung ini jadi stres. Jadi untuk secara tempat di sini cukup nyaman. Selain itu untuk perawatan harian burung murainya juga saya umbar ya, di umbaran yang memang sudah saya buat dengan panjang sekitar 8 meter, lebarnya 84 kali 84. Untuk metode mandi saya juga udah siapkan keramba dan semprotan itu untuk beberapa burung yang memang mandinya pakai metode semprot, itu udah saya siapkan juga. Di tahap awal sih biasanya saya melakukan proses umbaran dulu ya. Ini umbarannya 8 meter karena memang asupan makannya pun lebih banyak. Jadi untuk mengimbangi bodinya biar fit, saya gunakan umbaran yang 8 meter. Di dalam umbaran juga udah saya siapkan tempat mandinya ya. Tempat mandinya itu sudah saya kasih sampo juga supaya merangsang pertumbuhan bulu barunya. Jadi sudah saya campur di situ. Sekarang kita buka dulu umbarannya. Oke, sudah kita buka. Sekarang kita umbar dan biarkan dia mandi sambil kita urus burung-burung yang lainnya dulu. Seperti beberapa burung di sini ya, nanti kita akan mulai dari perawatan awalnya ya, kita bersihin sangkarnya dulu ya. Ada sebagian yang kita kasih mandi dengan cepuk, semprot maupun keramba. Oke, selanjutnya kita akan proses membersihin sangkar-sangkar burungnya, dan ada beberapa yang akan saya mandiin dulu. Nanti kita akan lanjut ke fase pemberian pakan. Nah, itu biasanya nanti ada beberapa tips yang akan saya berikan untuk perawatan harian supaya bagaimana kicauan kita sehat. Khususnya sih murai, kalau ini yang jenis Borneo, kalau yang ini saya jenis burung murai batu Medan. Jadi saya hanya punya 2 murai, selebihnya maskeran. Oke, tadi setelah
beberapa proses yang kita lewati tadi, diantaranya bersihin sangkar dan ada beberapa burung yang memang kita mandi pakai cepuk. Ini udah diangin-anginkan dan sudah dijemur ya. Jemurnya kita ringan aja sih karena memang ini udah sore. Seperti murai aja tadi, saya melakukan penjemuran yang maksimum dengan cara penjemuran manual. Kita ke fase selanjutnya, kita kasih makanan harian. Oke, proses selanjutnya kita kasih makan dulu ya, masteran-masterannya. Ini kita kasih jangkrik dan minumannya juga kita kasih vitamin karena penting untuk supaya burung ini tetap sehat. Kita kasih extra food juga ya, kita makan jangkrik. Tuh, pos. Kita kasih minuman ya, dimana minuman ini udah ada vitaminnya seperti itu. Dan di burung jalak ini kita kasih vitamin juga ya, dan memang agak lebih banyak minumnya karena memang burung jalak ini burung yang paling cepat haus. Apalagi dia kadang minumannya pun dijadikan tempat mandi juga gitu ya. Dan saya selalu kasih jangkrik itu di tempat yang memang saya simpan bubuk kalsium seperti ini. Jadi kalau dia makan, dia akan makan juga bubuk kalsium yang ada di sini, yang lengket pada jangkrik. Fungsinya apa sih kalsiumnya ya? Untuk pertumbuhan bulu juga, biar bulunya sehat. Seperti itu. Kita ke cililin ya. Dan tips buat cililin sih ya, sebenarnya cililin ini jangan terlalu dikasih kenyang makannya, supaya dia bisa gacor, rajin bunyi, seperti itu. Jadi saya biasa ngasih 7 pagi, 7 sore. Sama saya kasih vitamin juga ya, biar sehat. Yang selanjutnya ini poci ya. Pocinya ini masih dalam keadaan rontok dan dia udah mulai tumbuh bulu baru. Saya ngasih makanannya dulu, vitaminnya. Karena ini masih fase rontok, belum menyeluruh, saya lebih ngasih ke ulat Hongkong ya, di bubuk kalsiumnya juga. Sama kalsiumnya juga fungsinya supaya merangsang pertumbuhan bulu lebih cepat, tapi harus diimbangi dengan penjemuran. Selanjutnya ini kapas tembak ya. Kita kasih pisang. Ini paling simpel ngerawatnya. Udah, kita lanjut ke kenari ya. Kita kasih minum dulu. Kita kasih vitamin. Dan saya kasih sawi putih ya. Kemarin udah jagung, sekarang kita kombinasi pakai sawi putih.
karena tinggal dikit jadi saya kasih gini aja. Nah, biasanya kenari itu saya kasihkan juga pakai selada. Itu selada saya tanam sendiri, dipakai saya tanam sendiri, jadi lebih sehat, lebih fresh ya, dengan vitamin. Karena penting agar masteran terus sehat. Kalau dia sehat, dia pasti bunyi dan efeknya akan bagus buat burung murai yang kita memang rencanakan untuk jadi burung lomba. Sama saya kasih sawi putih, besok baru kita kasih selada. Jadi makanannya harus variasi sih. Yang seperti ini, kalau saya sarankan sih memang kalau mau master pakai kenari itu minimal harus 2. Karena apa? Supaya dia saut-sautan. Karena memang kenari ini paling aktif. Nah, akan lebih bagus kalau dua-duanya itu saling sahut. Jadi memang di tempat kita melihara murai itu nggak berhenti suara kenarinya. Jadi burung murai pun akan familiar untuk selalu ngerol. Jadi penting banget. Terima kasih lovebird. Lovebird ini kemarin saya punya satu sangkar, punya dua ekor. Cuma karena disatukan jadi kurang rajin. Jadi yang satunya itu ya saya kasih aja supaya biar lebih rajin dia. Kalau sendiri itu dia jauh lebih rajin. Ini pakan lovebird yang memang saya racik sendiri ya. Saya lebih banyakin nyot hitamnya supaya metabolisme lovebird ini lebih bagus dan lebih sehat. Nah, kalau lebih sehat pasti bunyi. Intinya gini, burung sehat itu pasti bunyi. Burung bunyi belum tentu sehat. Berapa banyak orang yang beli burung yang udah bunyi ya ternyata 2-3 bulan udah mati. Oke, selanjutnya ini kita kasih makan murai ya. Yang pertama sih minumnya ya. Minumnya tetap selalu harus ada vitamin. Karena ini saya dari trotol. Ini dari indukan 19, betinanya 14. Ini menetas di bulan Maret, tanggal 10 Maret ya. Jadi ini sudah berada di fase menuju pastol. Oke, tahap selanjutnya ya, untuk pemberian jangkrik pada murai ini saya selalu gunakan ini fish oil, minyak ikan. Ini fungsinya buat apa? Sebenarnya fungsinya selain untuk perawatan bulunya ya, karena memang dia akan menuju pastol. Selain itu minyak ikan ini bagus banget untuk kecerdasan otak si murai batu itu sendiri. Jadi percuma dong kita ngabisin duit itu sampai puluhan juta untuk master, sementara asupan untuk si murai itu sendiri berkurang. Akhirnya berpengaruh pada kecerdasannya dalam menerima suara masteran-masteran itu. Jadi penting banget sih kenapa harus ada minyak ikan, dan rata-rata memang pemain burung-burung lomba nasional sekalipun itu pasti selalu menggunakan treatment yang seperti ini. Ini saya gunakan seperti ini caranya. Saya hisap minyak ikannya. Tanggal 10 Maret ya. Jadi ini sudah berada di fase menuju pastol. Oke, tahap selanjutnya ya, untuk pemberian jangkrik pada murai ini saya selalu gunakan ini fish oil, minyak ikan. Ini fungsinya buat apa? Sebenarnya fungsinya selain untuk perawatan bulunya ya, karena memang dia akan menuju pastol. Selain itu minyak ikan ini bagus banget untuk kecerdasan otak si murai batu itu sendiri. Jadi percuma dong kita ngabisin duit itu sampai puluhan juta untuk master, sementara asupan untuk si murai itu sendiri berkurang. Akhirnya berpengaruh pada kecerdasannya dalam menerima suara masteran-masteran itu. Jadi penting banget sih kenapa harus ada minyak ikan, dan rata-rata memang
pemain burung-burung lomba nasional sekalipun itu pasti selalu menggunakan treatment yang seperti ini. Ini saya gunakan seperti ini caranya. Saya hisap minyak ikannya. Di jangkrik kita suntikkan ya dari perutnya seperti ini. Suntik ini baru kita suntikan minyak ikannya. Setelah minyak ikannya disuntikan, kita letakkan di bubuk kalsium. Nah, jadi jangkriknya selain mengandung minyak ikan, dia juga mengandung bubuk kalsium. Jadi penting banget. Tuh, dia udah makan tuh. Itu bagus banget. Karena yang penting adalah bagaimana membuat murai itu cerdas. Salah satunya ya asupannya juga harus disuplai. Seperti minyak ikan ini. Saya berikan itu ya sampai satu itu aja, sampai habis aja isi setiap satu kapsul, ya menyesuaikan. Dah. Sudah saya berikan jangkrik yang biasa aja, dan selalu letakkan di sini. Jadi bukan dicepuk sih kalau saya. Karena memang burung murai itu adalah burung yang memang khususnya Medan ya, ekor panjang itu makan bagus banget dilihatnya ya. Jadi ya untuk menghasilkan ekor panjang ya kalsiumnya juga harus dipenuhi. Oke, setelah murai borneonya mandi, kita masukin kembali ke sangkarnya. Sangkarnya udah kita bersihin ya. Kita masukin. Kita masukin. Dan kita kasih makan ya. Ini baru 1 minggu pasca rontok, tetap saya kasih ulat hongtong terus ya, supaya siapa tahu masih ada bulu-bulu yang lain yang belum rontok, biar maksimal aja sih rontoknya. Untuk jangkrik tadi udah kita kasih juga, yang sudah disuntikan oleh minyak ikan. Tambahin lagi deh 3 kalau gitu. Kurang lebih tadi itu rawatan saya ya, mulai dari penjemuran manual, terus itu proses membersihkan, ngasih makan, dan ngumbar. Jadi selain itu mungkin ada teman-teman yang bertanya, tapi Mas, pelihara burung sebanyak itu apa nggak beresiko mengundang maling ya? Memang sih ada beberapa burung saya dulu yang saya pelihara sebelum di tempat ini itu selalu jadi incaran. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita sudah bisa antisipasi. Nah, kalau untuk antisipasi sendiri di tempat saya pelihara burung ini, saya sudah ngambil titik yang paling aman, yaitu di lantai 3 di ketinggian kurang lebih 20 meter. Selain itu memang supaya burungnya ini nggak stres ya, karena kalau bisa dilihat sendiri itu pohon kelapa. Pohon kelapa aja udah setinggi sangkar burung yang saya gantang ini. Nah, terus mungkin dari beberapa maskeran yang saya pasang di sini, kok nggak ada burung-burung kecil. Nah, kalau untuk burung-burung kecil, saya di sini diuntungkan karena memang sering burung-burung kecil itu hinggap, mulai dari ciblek kadang ada, leci, dan ada juga gereja.
Makanya di sini saya buatkan sarang burung. Saya buatkan sarang burung manual nih ya, saya buat sendiri. Saya pesan di Shopee sangkar itu, dan memang dekat pohon kelapa. Kadang burung-burung kecil hinggap di situ. Nah, efektifnya adalah saya nggak perlu kasih makan, saya nggak perlu bersihin kotorannya, nggak perlu mandiin, tapi dia selalu hinggap. Terlebih lagi di sebelah sana itu ada sarang burung walet yang memang suaranya pakai kaset ya, jadi agak sedikit membantu untuk pemasteran murai Medan ini. Sebenarnya yang saya konsep untuk jadi burung lomba itu yang ini, makanya formasinya ini saya kasih kapas tembak, saya kasih kenari karena pencek buto sangat nyaring, makanya saya kasih kombinasi agak lebih jauh suaranya. Di sebelah sana pencek buto, sehingga kalau diterima ke murai Medan itu akan terjadi kombinasi pankek buto dengan kenari. Di belakang sini ada jalak suren dan ada cililin, dan untuk murai Borneo-nya itu di master oleh beberapa burung master di dalamnya, karena memang dia butuh treatment khusus ya. Jadi ada beberapa, ada suara cungkok dan lain-lain itu di dalam sana semua. Nah, terus itu untuk memberi efek relaksasi dari burung ini sendiri, biasanya sih untuk mancing kenari. Nah, makanya saya pasang lonceng angin di sebelah sini, saya pasang dua. Ini lonceng angin saya pasang. Dia pakai senandung Jawa ya, dan selain memang untuk buat kita sendiri biar nyaman di tempat ini, saya juga pasang lagi di situ lonceng angin yang suara Jawa. Jadi enak banget efek relaksasinya, dan biasanya suara dengan frekuensi bunyi seperti itu akan memancing burung-burung kenari khususnya ya, untuk lebih rajin bunyi seperti ini. Nah, kalau untuk safety, saya di sini pakai alarm ya. Ini saya contohkan aja alarmnya. Di sini saya pakai sensor gerak, dimana kalau kita mengantisipasi ya, kalau ada apa-apa misalnya percobaan untuk pencurian misalnya, jadi untuk melewati ini alarmnya akan bunyi. Dan saya juga pasang alarm di bagian atas, ini yang lebih nyaring. Ini lebih nyaring, dia kalau ada sensor yang bergerak itu akan bunyi 18 detik. Oke, jadi alarmnya itu saya buat di sini. Ini sensornya berhubung dengan sensor yang di sana. Nah, jadi kalau ada yang melintas, nah seperti ini, kalau saya melintas di daerah sini, nah dia akan bunyi. Nah, itu akan memberi efek panik juga ya. Nah, kalau yang di sini, ini sudah ada saya pasang kombinasi dengan lampu blitz. Jadi kalau malam itu akan memberi efek panik buat maling. Dan dia 18 detik. Jadi saya coba melintas ya. Alarmnya akan bunyi selama 18 detik. Saya coba matikan dulu supaya tetangga nggak panik ya. Alarmnya harus saya matiin dulu ya, karena memang saya atur pada volume yang paling ringan. Jadi range suaranya itu sampai 20 meter. Sementara maksimum itu bisa sampai 400 meter. Tapi kalau di ketinggian seperti ini, suaranya bisa menyampai 1 km. Nah, saya setting yang paling rendah aja, karena memang fungsinya untuk efek panik kalau misalnya terjadi pencurian. Nah, seperti itu. Jadi saya pakai kombinasi blitz dengan suara yang seperti itu. Nah, dia pakai yang pengaturan 18 detik aja bunyinya. Sebenarnya bisa disetting untuk sampai 5 menit bunyinya, cuma takut mengganggu tetangga sekitar, makanya saya pakai 18 detik. Nah, itu untuk yang saya antisipasi dari sisi safety-nya. Jadi penting banget mungkin buat tips teman-teman di rumah ya, bisa dipasang yang sensor gerak seperti itu. Jadi lumayan aman lah kalau untuk pelihara burung, karena memang secara keuangan aja ya, untuk masternya aja udah habis berapa puluh juta gitu kan, untuk master jago-jagoannya dan segala macam. Makanya perlu tindakan antisipasi juga buat teman-teman kicau di rumah. Oke, kurang lebih seperti itu cara rawatan saya untuk murai ya, karena memang saya adalah basicnya hobi. Jadi saya pengen coba satu untuk menghasilkan burung untuk main di lomba gitu. Dan salah satunya adalah dengan melibatkan banyak burung-burung master dan berbagi tips tentang perawatan hariannya. Kurang lebih seperti itu aja dari kami, dan salam kicau buat semuanya.